Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahsana tadbiral kainat wa khalaqal ardina was samawati wa anjalal ma'a minal mu'assirat wa ansa'al habba wan nabat wa qaddaral arzaqa wal aqwat wa asaba al a'mali sholihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin dil mu'jizati dhahirat alladhi aswala min nurihi wujudul kainat. Amma ba'd. Fa inna ahsanal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Radina billahi rabban wa bil islami dinah wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin Allahumma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, khususan guru kita Ayah Nabi Abdullah Al-Idrus dan juga Pak Haji Rohani Abdul Haji dan juga segenap Dewan Takmir Masjid Mujahidin Kipalem, juga Pak RT dan semua hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bukakan pintu kasih sayangnya kepada kita dan kita dipersilahkan masuk, disambut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk ke dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan hidayah, yang mendapatkan taufik, yang mendapatkan inayah, yang mendapatkan maghfirah, yang mendapatkan barakah, selamat dunia dan akhirat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sama-sama bertawasul dengan amal kehadiran kita di majelis pengajian kitab Munkasyafatul Qulub, sebagaimana Allah perintahkan, wabtagu ilaihil wasilah. Wabtagu ilaihil wasilah. Kita itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil atau menjadikan wasilah. Nah, wasilah di sini para ulama mufassirin mengatakan, memberi tafsir al-wasilah yaitu amal soleh. Jadi sebaik-baiknya amal tawasul, itu sebaik-baiknya tawasul selain kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu salah satunya amal soleh. Sehingga ada hadis yang meriwayatkan bagaimana ada 3 orang yang terjebak di dalam guhanya tertutup, nggak bisa keluar, lalu bertawasul dengan amalnya masing-masing. Kalau disebut semuanya panjang ya. Dan kita juga sekarang kita bertawasul
dengan amal kita yang semoga kehadiran kita di malam ini, setiap malam Sabtu ini termasuk tercatat menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian kita bertawasul dengan amal kehadiran kita di setiap malam Sabtu ini, mengkaji, hadir dalam kajian majelis kajian kita Muqasyfatul Qulub. Semoga dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan kasih sayang, perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling utama, semoga kita menjadi hamba-hamba yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mendapat tuntunan apa yang kita dapat, ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, yang mengarahkan kita ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Selanjutnya lanjutan dari dawuh Imam Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah ta'ala, beliau Imam Ghazali rahimahullah ta'ala melanjutkan penjelasannya. Wa Tabrani bis sanadin sahih anil A'mas qala, beliau menyampaikan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dengan sanad yang sahih, masih tentang silaturahim, yang mana Sabtu kebelakang, Sabtu kemarin dikatakan bahwa Rasulullah bersabda, la yujalisuna al-yawma kati'ur rahmin. Hari ini tidak boleh ada yang duduk bersamaku, kumpul bersamaku, seorang yang memutus silaturahim. Kan gitu minggu kemarin ya. Mudah-mudahan insya Allah masih ingat ya. Lalu kemudian adalah seorang pemuda berdiri mendengar sabda Nabi seperti itu. Ada seorang pemuda berdiri, bangun, lalu kemudian meninggalkan halaqah, meninggalkan kumpulan. Kalau sekarang meninggalkan majelis ya, meninggalkan forum, dan ternyata dia merasa memang punya masalah, sedang punya masalah dengan bibinya. Kemudian dia datangi bibinya, kemudian minta maaf sama bibinya. Lalu kemudian bibinya memaafkan dia. Nah, setelah itu baru kemudian dia balik lagi ke majlisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ke kumpulan, ke acara di mana Rasulullah SAW hadir, ada. Nah, setelah si pemuda itu datang, kemudian duduk lagi, lalu yang mulia Rasulullah memberikan penegasan. Beliau bersabda, inna rahmata la tanjulu ala qaumin bihim qati'ur rahmin. Sesungguhnya rahmat Allah tidak akan turun kepada sekelompok orang yang di dalamnya atau di kelompok orang tersebut ada orang yang memutus silaturahim. Kalau satu keluarga ada salah satu anggota keluarganya yang putus silaturahim, maka rahmat Allah tidak akan turun ke keluarga itu. Ya. Insya Allah keluarga kita termasuk keluarga yang erat menjalin silaturahim, yang tidak terputus silaturahimnya. Nah, sekarang Imam Ghazali menyampaikan riwayat dari Imam Tabrani dengan sanad yang sahih dari Imam Al-A'mas
Kata beliau, karena Ibnu Mas'ud jalisan. Suatu ketika Sayyidina Ibnu Mas'ud ba'da subuh, setelah salat subuh, duduk fi halaqatin, di suatu halaqah. Ini Sayyidina Ibnu Mas'ud ini salah satu sahabat yang paling kepada Rasulullah, sehingga melainkan Ibnu Mas'ud sudah menyiapkan. Banyak riwayat yang menceritakan kedekatannya Sayyidina Ibnu Mas'ud, kecintaannya Sayyidina Ibnu Mas'ud kepada baginda Rasulullah SAW. Dan Sayyidina Ibnu Mas'ud ini satu di antara sahabat yang disebut sebagai ulamanya sahabat. Ibnu Mas'ud ini salah seorang ulamanya zaman sahabat. Artinya Sayyidina Ibnu Mas'ud memiliki salah seorang yang sahabat yang penting ya, di antara sahabat-sahabat yang lain. Nah, suatu ketika ba'da salat subuh, Sayyidina Ibnu Mas'ud duduk di halaqah. Duduk di halaqah seperti gini, perkumpulan orang. Halaqah itu forum ya, atau semacam kumpulan orang. Kalau kita ini majelis lah ya. Jadi zaman dulu, zaman Rasulullah, zaman sahabat itu berlanjut. Setelah selesai sholat, ada salah satu kebiasaan Rasulullah. Setelah selesai sholat itu duduk kumpul bareng sahabat. Ya. Lalu beliau, adakah di antara kalian yang saudaranya sakit? Ya. Kalau ada yang menjawab, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah untuk kesembuhan saudara antum, misalkan saudara Anda. Adakah kalian yang sedang ada masalah? Ada komunikasi, ada interaksi Rasulullah sama jamaah, sehingga tercipta keharmonisan kebersamaan. Nah, itu berlanjut sampai para sahabat, sehingga zaman sahabat pun ya, zaman Ibnu Mas'ud ada halaqah. Jadi tidak langsung bubar, menyempatkan waktu misalnya beberapa menit untuk kumpul. Nah, ketika itu habis subuh, terutama habis subuh, Sayyidina Ibnu Mas'ud di halaqah tersebut beliau berkata kepada jamaahnya, kepada halaqah. Artinya halaqah itu kumpulan orang-orang ya. Yang ketika disebut orang-orang jamak berarti lebih dari 3 orang. Entah itu 5 orang, entah itu 10 orang, 15 orang atau lebih. Kata Sayyidina Ibnu Mas'ud, ansadallah kulla qati'ir rahmin. Allah menutup pintu rahmatnya kepada setiap pemutus silaturahim. Ini sesuai dengan sabda Nabi, inna rahmata la tanjulu ila qaumin fihim qati'ur rahim. Allah menutup pintu rahmatnya kepada orang yang memutus silaturahim. Ini gambaran tentang silaturahim sudah ya? Masih ingat gak? Jadi secara simpel silaturahim itu berbuat baik plus tidak berbuat buruk kepada kerabat dekat, terutama yang termasuk satu rahim. Masih ada ikatan keluarga dekat seperti termasuk ke bapak, ke orang tua, ke saudaranya bapak, kemudian saudaranya ibu, baik laki maupun perempuan, ke kakek, ke nenek, terus kemudian ke saudara kandung juga sama, baik itu ke atas kakak ke kakak atau ke bawahnya ke adik.
Sehingga dalam riwayat kemarin kan seorang pemuda yang punya masalah dengan bibinya dari ibu. Kemudian meriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah, seorang pemuda yang punya masalah dengan bibinya dari bapak. Nah, lama koma anak. Nah, ketika Sayyidina Ibnu Mas'ud bangun, udah selesai nih dari kumpulan, umpamanya misalkan mau keluar, ya, mau pulang. Fa'anna nuridu an nad'uwa rabbana. Kami nih, aku dan kata Imam Ibnu Mas'ud, kata rawi, kata Al-A'mas, maaf, kata rawi, kata penyampai beritanya, penyampai riwayatnya, kami hendak berdoa kepada Allah. Artinya misalkan berbarengan, ketika Sayyidina Ibnu Mas'ud mau bangun, kami mau berdoa kepada Allah. Nah, kemudian Ibnu Mas'ud meneruskan perkataannya. Bagaimana perkataannya Sayyidina Ibnu Mas'ud? Wa inna abwabas samai murtajatun. Sesungguhnya pintu-pintu langit itu tertutup, ya, tertutup. Ay moga muglaqatun duna qati'ir rahmin. Tertutup bagi orang yang memutus silaturahim. Artinya doanya orang yang memutus silaturahim tidak sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, mentok tuh, tidak bisa lewat. Sehingga doanya orang yang memutus silaturahim itu mahjub, garis miring mardud. Mahjub itu terhalang, mardud tertolak. Masya Allah, ya. Dalam riwayat lain, la yuqbalu anhu sorfun wala adlun. Tidak akan diterima dari orang yang memutus silaturahim itu sorfun wala adlun. Sorfun amal ibadah, sholatnya, puasanya, wa adlun termasuk tidak diterima amal ibadah taqarrubnya, sedekahnya, zakatnya. Rugi ya, benar-benar berat akibat dosa qati'ur rahim, memutus silaturahim. Wa syaihan, kemudian riwayat Imam Bukhari Muslim, idza utliqatis shaykhan fil hadis, apabila ada kata, ada lafaz shaykhan dalam bidang hadis disebut, maka yang dimaksud adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ar-rahmu mu'allaqatun bil arsh. Jadi rahim itu tergantung di aras. Tergantung di aras. Takul. Nah, rahim ini ngomong. Bagaimana ngomongnya atau bicaranya? Kata-katanya rahim atau ar-rahmu. Man wasolani wasallahullah. Kata rahim, kata ar-rahmu, orang yang menyambung, yang menjalin hubungan denganku, yang tersambung denganku, maka ia tersambung kepadanya.
Allah tersambung kepadanya. Artinya menjalin hubungan, mempererat hubungan denganku, maka Allah pun dia terhubung dengan Allah. Dia terjalin hubungan dengan Allah. Wa man qata'ani qata'ahullah. Orang yang memutus hubungan denganku, Allah pun putus hubungan dengan dia. Ya, orang yang memutus silaturahim itu terputus hubungan dengan Allah. Yang namanya terputus bagaimana? Yang namanya terputus, diputus hubungan, enggak diakui hamba oleh Allah, waduh berat. Ya, seorang karyawan di PHK, putus hubungan tuh sama atasannya, ya kan? Nah, nggak ada yang dia bisa dapat dari atasan, perhatian atasan, dan segala macam. Bahkan statusnya pun nah, ini beratnya silaturahim. Memutus silaturahim sama dengan memutus hubungan dengan Allah. Menjalin silaturahim berarti menjalin hubungan dengan Allah. Wa Abu Dawud wa Tirmidzi, dan juga riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Wa qala Imam Tirmidzi berkata hadisun hasanun sahih. Hadisnya hadis hasan dan juga hadis sahih. Bukan hadis dhaif. Cuma wa turidu tashihu ya naumun qati'u riwayah wasalahu, dipertentangkan kesahihan hadisnya pas di kalimat wasalahu. Jadi menurut satu versi tidak ada kalimat wasalahu. Ini dipertentangkan kesahihannya. Tapi setidaknya diakui, ini bukan urusan kita, karena dalam bab fadilah hadis dhaif masih bisa dipergunakan. Boleh kita mengambil dalil atau menjadikan dalil hadis sahih dalam masalah fadhailul a'mal. Yang enggak boleh menjadikan dalil hadis sahih itu dalam masalah hukum. Masalah hukum yang pokok, ya, yang usul. Jadi menetapkan dalil atau istidlal dalil dengan hadis sahih dengan hadis dhaif tidak boleh kalau dalam urusan hukum, isbat hukum. Tapi kalau dalam urusan fadhailul amal boleh. Itu demikian disampaikan oleh para ulama ahlu hadis, para muhaddis seperti Imam Jalaluddin Suyuti, Qadiyat, Ijuddin bin Abdissalam, Imam Subki, termasuk Imam Nawawi dan lain-lain. Qala Al-Bukhari khata'an Adam bin Rahman bin Auf radhiyallahu an. Kata Imam Bukhari, suatu kesalahan yang diterima dari Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala. Qala beliau bersabda, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu, sabda Rasulullah, qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman,
Kata Allah berarti ini hadis qudsi. Kata Allah dalam hadis qudsinya tersebut, Anallahu, aku ini Allah, wa ana ar-Rahmanu, dan aku ini Ar-Rahman, zat yang maha mengasihi. Khalaqtu ar-Rahma, aku menciptakan rahim, kasih sayang. Wa syaqaqtu laha isman min ismi, dan aku pecah bagi dua, satu namaku dan namanya menjadi suatu nama, maaf, dari namaku menjadi satu nama, jadi dibagi dua. Ar-Rahim ini nama Allah, tapi dibagi dua oleh Allah. Paman wasolaha wasoltu, maka siapapun yang terikat dengannya, yang tersambung dengannya, yang menjalin dengannya, wasoltu, maka aku pun terhubung dengannya, terikat dengannya, terjalin dengannya. Waman qata'aha qata'tu, dan orang yang memutusnya, aku pun memutus dia. Orang yang memutus rahim, maka aku pun memutus orang tersebut. Ini sesuai dengan keterangan yang tadi yang sudah lewat. Auqala, atau dalam riwayat lain, dalam versi lain, Rasulullah bersabdanya batuhu ay qata'tuhu. Redaksinya bukan qata'tuhu, tapi batuhu. Maknanya qata'tuhu, yaitu aku putuskan, putus hubungan. Udah habis waktunya. Sudah kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari ini, apa yang disampaikan Imam Ghazali ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang menuntun kita ke jalan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menjadi sebuah wasilah kita bisa mendapat taufik, inayah, rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallah hayatul muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa ta'ala sama-sama kita, semoga Allah senantiasa beliau yang semoga segala kebaikan, kasih, disayangi, rahmati juga di Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa diberikan kesehatan, afiat, mudahkan segala urusannya, sehingga dapat kita semua dalam taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada malam hari ini untuk majelis ilmu kita bersatu dulu untuk sementara dalam doa kita tahu kita istirahat dulu. Insyaallah semoga Allah menolong kita semua, kita bisa ketemu lagi nanti setelah syawal sampai lagi majelis kita bersatu dulu kegiatan ilmu kita ini tidak lupa. Untuk itu mari sama-sama kita bacakan doa kafaratul majlis. Ya Rabbana tarhamna fi annaka tarhamna wa annaka rasuluna alna lahu asrafna wa tub alaina tawbah asilu kulla hawa wastur lana al-awrati wa amin ra'ati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر البلاد وكل ذي محبة أو
عاشرة أو سوبا والمسلمين أجمعين آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا بالحساب منا بالمصطفى رسولي نرضى بكل سلمي وسلم ربي عليه عز العبد وآله إذا لقصد سفي والحمد لله بالمن والطمع والحمد لله بالفضل والمن آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.